Lagi-lagi sentra suara pemilih terbesar di Jawa diperebutkan. Setelah Jawa Tengah, kini Jawa Timur. Saat ini pemerintahan Provinsi Jawa Timur ada di bawah kendali Hovifah Indar Parawansa. Sementara untuk pemilu 2024, Hovifah yang sudah digait Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, bertekad akan memenangkan Prabowo Gibran di wilayahnya. Terakhir Ibu mungkin ada berapa persen mungkin Ibu? Pokoknya menang. Bagaimana? Meski demikian, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengaku optimistis dapat meraup suara pemilih Jatim meski Hovifah sang gubernur mendukung Prabowo Gibran. Anies meyakini dua partai koalisinya, Nasdem dan PKB, memiliki jangkauan untuk memenangkan pasangan Anies Muhaimin di Jawa Timur. Insya Allah Jawa Timur dengan jejaring yang dimiliki PKB, Nasdem khususnya itu akan bisa menjangkau lebih banyak dan kami makin optimis dengan Jawa Timur. Sementara itu calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menanggapi santai. Ganjar menghormati pilihan politik semua orang. Namun Ganjar optimistis setelah Jawa Tengah, wilayah Jawa Timur juga bisa menjadi lumbung suara lewat sosok cawapresnya, Mahfud MD. Tentu optimismenya agak berbeda dengan Jateng, tapi Jatim itu salah satu provinsi kedua yang menjadi potensi suara Ganjar Mahfud. Dan Pak Mahfud kan dari sana. Maka rasanya Pak Mahfud akan lebih banyak nanti berkeliling di Jawa Timur. Dan saya hakul yakin karena ketokohan Pak Mahfud, performance Pak Mahfud, relasi Pak Mahfud dengan Jawa Timur sangat kuat sekali. Ya. Data KPU pada pemilu 2024, jumlah pemilih tertinggi di Pulau Jawa adalah Jawa Barat dengan 35,7 juta orang di 140 ribu tempat pemungutan suara atau TPS. Tertinggi kedua, Jawa Timur dengan 31,4 juta orang di 120 ribu TPS. Dan jumlah pemilih tertinggi ketiga, Jawa Tengah dengan 28,2 juta orang di 117 ribu TPS. Kini tinggal bagaimana strategi ketiga paslon untuk merebut hati para pemilih di 3 lumbung suara pemilih jelang Pilpres 14 Februari 2024. Tim Liputan Kompas TV. Ya, sosok Jatim 1 Hovifah Indar Parawansa siap memenangkan Prabowo Gibran membuat pertarungan merebut suara wilayah Jawa Timur ini semakin sengit pastinya. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan siap meraih suara terbanyak melalui partai koalisi, sedangkan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengklaim suara Ganjar Mahfud sudah kuat di Jawa Timur. Lalu bagaimana strategi 3 calon presiden merebut suara di Jawa Timur? Secara daring sudah ada Dewan Pertimbangan Timnas Anies Muhaimin, Pak Syaiful Huda. Assalamualaikum, Gus Huda. Salam pagi, Mbak. Pagi. Ada juga juru bicara tim kampanye nasional Prabowo Gibran, ada Pak Wihadi Wianto. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Wihadi. Pagi, Assalamualaikum. Ada juga juru bicara tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud, ada Mas Eno Bagaskoro. Selamat pagi, Mas Eno. Selamat pagi, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan juga ada pengamat politik dari Universitas Brawijaya, ada Pak Wawan Sobari. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Wawan. Selamat pagi, Waalaikumsalam. Terima kasih, Mbak. Iya, ini kita masih membahas soal copras-capres politik 3 hari menjelang pergantian tahun. Nggak apa-apa ya, demi masa depan Indonesia yang lebih baik lah ya pastinya ya, Bapak-Bapak semuanya. Maaf sedikit diganggu liburan ya. Ini kan kalau kita lihat Jatim 1, Ibu Hovifah Indar Parawansa ini siap untuk memenangkan Prabowo Gibran di pemilu 2024. Rekomendasi dari partai koalisi memang sudah diberikan kepada Bu Hovifah untuk Pilgub Jatim 2024. Nah, untuk PKB ini kan kita sudah tahu ya, sudah kuat lah ya di Jatim suaranya, bahkan kalau tidak salah di 2019 saja di nomor 2 setelah PDIP begitu. Nah, selain PKB, kemudian bagaimana partai koalisi pengusung Anies Muhaimin ini meraup suara pemilih Jawa Timur, Gus Huda? Ya, yang pertama ya sebagai hak masing-masing warga negara punya hak. Saya kira sekarang posisinya Bu Hovifah sedang harus menunaikan kewajiban setelah didukung oleh teman-teman koalisi Pak Wihadi. Ya sekarang kewajibannya Pak
Mbak Khofifah untuk menjalankan tugas membantu dan memenangkan pasangannya Pak Wihadi, dalam hal ini pasangan Prabowo dan Gibran. Itu satu aspek saya kira dan kita hormati menyangkut soal itu. Nah, kalau kita baca Jatim, itu kan sekaligus kita membaca peta kultural plus ideologis sebenarnya. Dalam konteks itu banyak lapisan-lapisan yang saya kira nanti Pak Wawan bisa bercerita bagaimana relasi antar tokoh, relasi antar konstituen di Jawa Timur. Tapi kami ingin mempertegas dari pemilu ke pemilu termasuk 2019 kemarin, secara suara PKB menjadi pemenang di sana walaupun beda satu kursi dengan PDIP. Tapi secara suara kita masih menang di sana. Tapi nggak khawatir tuh, nggak merasa terancam ketika Bu Khofifah ini jadi juru tempurnya Prabowo Gibran ini. Walaupun kita tahu di Gus Imin ini merupakan tokoh berpengaruh sekali di Jawa Timur. Ya karena dia adalah Jatim adalah lapis kultural sekaligus lapis ideologis. Masyarakat di sana punya ukuran dan punya takaran sendiri untuk nanti pemilu ini 14 Februari untuk menentukan siapa yang terbaik untuk dipilih. Tapi paling tidak ada fakta-fakta politik di mana misalnya relatif dari sekian banyak sentimen NU, kader-kader NU yang berkiprah di PKB dan sekarang kebetulan PKB juga menjadi basis di sana, relatif hari ini dan selama berpuluh-puluh tahun pasca reformasi bisa memanage, bisa mengurus dan merawat konstituen warga Nahdien. Jadi ini satu lapisan aspek lain yang kita meyakini bahwa ini akan menjadi pendulum suara tersendiri. Jadi tidak merasa khawatir dan terancam ya? Tokohan, ya gimana Mbak? Jadi tidak merasa terancam ataupun khawatir begitu maksud Gus Huda? Ya kita tempatkan sebagai tantangan. Oh tantangan. Sebagai tantangan yang saya kira mau tidak mau harus kita bekerja secara maksimal di Jawa Timur. Tapi sekali lagi orang Jawa Timur punya logikanya sendiri, kira-kira begitu. Punya logikanya sendiri, punya caranya sendiri. Kira-kira kalau dilihat dari kontestan ini mana yang maslahat, mana yang lebih dekat secara kultural dan secara ideologis terhadap NU, saya kira dia akan mendapatkan porsi yang lebih untuk menjadi concern pilihan dari warga-warga NU. Saya kira Pak Wihadi sangat tahu persis ya, karena beliau dapilnya Tuban itu. Jadi bagaimana relasi di bawah itu beliau tahu persis. Nah ini makanya saya mau tanyain Gus Huda sama Pak Wihadi. Pak Wihadi kalau katanya Gus Huda sih nggak merasa terancam ataupun bisa dikatakan justru menjadi tantangan tersendiri. Nah untuk capres nomor 2 Prabowo Gibran ini tentu ya sudah tenang lah ya dengan dukungan apalagi dari Jatim 1 Bu Khofifah. Atau kemudian masih perlu banyak lini dukungan lainnya? Ya saya kira kalau di Jawa Timur itu apa yang disampaikan oleh Gus Huda itu sesuatu yang memang menunjukkan bagaimana Jawa Timur. Namun Jawa Timur ini memang identik adalah merupakan kaum Nahdien di sana. Dan kalau kita melihat ternyata Jawa Timur juga terbagi-bagi dari beberapa segmen. Kalau kita melihat Jawa Timur Selatan itu Mataraman, walaupun juga Nahdien juga, tapi mereka lebih kental Matraman. Terus kemudian ada Pantura, terus kemudian ada Tapal Kuda, dan juga ini adalah daerah-daerah yang memang kalau kita melihat ketokohan-ketokohan ini masing-masing mempunyai ketokohan-ketokohan sendiri. Nah, dengan adanya di sini Gus Imin, terus kemudian Pak Mahfud, dan sekarang dari kami, Bu Khofifah, ini adalah merupakan tokoh-tokoh Jawa Timur yang memang di mana nantinya akan memberikan suatu warna pada saat Pilpres nantinya. Jadi saya kira di sini memang kalau kita melihat trennya juga apa yang dilakukan di 2019 Pak Prabowo yang mungkin pada saat itu tidak didukung oleh kaum Nahdien karena bagaimanapun juga di partai koalisi pada saat itu tidak ada partai daripada Nahdien, tapi ternyata juga banyak juga warga NU yang waktu itu mendukung Pak Prabowo karena bagaimanapun juga sekarang ini di Gerindra
boleh dikatakan di partai-partai lain itu semuanya juga NU semua. Jadi saya kira Bahkan di 2019 itu Gerindra menempati posisi ketiga ya di Jawa Timur untuk suara Jatim. iya, suara ketiga dan Pak Prabowo sendiri 34% pada saat itu. Jadi saya kira apa yang sudah dilakukan oleh 2019 oleh Pak Prabowo tentunya sudah mempunyai pemilih-pemilih dan mulai mempunyai pendukung-pendukung Pak Prabowo yang dari tahun 2019 bahkan bukan 2019, 2014 pun juga demikian. Jadi saya kira kemudian dengan adanya Bu Khofifah yang ikut membantu kami di Jawa Timur, saya kira tentunya akan ada pergeseran-pergeseran yang mungkin bisa dilihat nanti pada saat Februari 14 Februari nantinya. Jadi saya kira ini memang sesuatu hal yang akhirnya Jawa Timur menjadi battlefield yang sama-sama mempunyai ketokohan di NU. Oke. Ini kan kalau katanya Gus Huda jadi tantangan tersendiri nih, bahkan bisa dikatakan tantangan lebih berat begitu, Pak Wihadi. Iya, saya kira memang dari awal sudah kita prediksi bahwa kalau adanya Gus Muhaimin, terus kemudian adanya Pak Mahfud, adanya Bu Khofifah. Jadi Bu Khofifah memang mempunyai ketokohan di kaum Fatayat dan Muslimat. Jadi saya kira ini adalah kekuatan Jawa Timur juga yang tidak bisa kita lihat bahwa ini adalah kekuatan yang begitu saja. Tetapi kekuatan ini adalah kekuatan yang sangat mendukung Bu Khofifah menjadi gubernur pada saat waktu pilkada yang lalu. Dan saya kira ini sudah juga merupakan satu potensi yang ceruk suara yang mungkin bisa kita manfaatkan untuk dengan Bu Khofifah untuk bisa mendorong kami untuk memenangkan di Jawa Timur. Jadi saya kira memang suatu tantangan itu memang kalau dikatakan ya inilah battlefield-nya Jawa Timur yang terjadi sekarang ini. Dan jangan lupa juga dari Matraman bahwa Demokrat juga kita melihat bahwa Pak SBY daerah Pacitan Matraman itu juga sesuatu kekuatan yang tidak boleh dilihat enteng juga karena saya lihat ya. Jadi Pak SBY sendiri pun juga sudah sering turun ke Pacitan. Jadi saya kira ini adalah merupakan potensi juga untuk memenangkan Jawa Timur secara keseluruhan. Ini kalau kita lihat sebenarnya masing-masing kubu ini baik itu Anies Muhaimin, Prabowo Gibran ataupun juga Ganjar Mahfud ini juga tiga-tiganya punya tokoh berpengaruh yang cukup kuat di Jawa Timur begitu ya untuk kemudian saling berebut suara Jawa Timur. Nah untuk capres nomor urut 3 nih Mas Seno, ini kan mengaku ya berkat sosok Pak Mahfud ini dari tokoh Madura ini apakah cukup kemudian menjadikan Jawa Timur ini lumbung suara kedua setelah Jateng? Ya, pertama-tama di suasana tahun baru yang adem ini memang asik kita pagi-pagi hari ini membicarakan Jawa Timur, Mbak. Karena bagaimanapun seperti yang tadi disampaikan bahwa di Jawa Timur itu di antara dua pasangan calon yang lain, di pasangan Amin dan di pasangan nomor urut 3, ini memang sudah ada tokoh-tokoh Jatim yang kemudian menjadi calon wakil presiden. Ada Caimin yang itu identik dengan culture di Jatim, Pak Mahfud juga sangat identik dengan Madura. Jadi sebenarnya kalau bicara tentang Jatim, ini sudah ada dua pasangan calon yang menganggap atau melibatkan tokoh Jatim menjadi calon wakil presiden. Maka menjadi sebenarnya bagi kami tidak terlalu mengherankan pada saat kemudian Bu Khofifah hari ini membalas dukungan politik yang didapatkan oleh beliau untuk maju kembali di Pilgub tahun depan itu kemudian dengan mendukung pasangan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Buat kami tidak terlalu mengejutkan, apalagi setelah ada dukungan politik. Kalau saya ingat-ingat lagi di tahun 2018, Mbak, yang tidak mendukung beliau itu kan ada 4 partai. 3 partainya itu sekarang hari ini juga tidak di koalisi 02 gitu. Ada PDI Perjuangan yang hari ini mendukung Pak Ganjar dan Pak Mahfud, ada PKB, kemudian ada juga PKS gitu, yang mendukung pasangan 01. Sehingga ini dulu mendukung calon lain yang bukan Bu Khofifah dan Mas Emil Dardak. Jadi hari ini kalau ada balasan dukungan politik ke Pak Prabowo dan bukan ke pasangan yang lain, saya rasa ini sesuatu yang bisa diprediksi sebelumnya dan bukan sesuatu yang betul-betul mengejutkan. Buat kami ini hak politik dari masing-masing tokoh, masing-masing orang yang kami akan hargai. Tetapi perlu diingat betul Mbak bahwa sebenarnya saya rasa dalam satu daerah itu saya yakin tidak ada variabel tunggal
satu tokoh tertentu yang kemudian bisa mendrive suara begitu banyak orang. Apalagi saat ini bicara di Jawa Timur yang begitu dinamis dan kompleks. Saat bicara mendengarkan Pak Wihadi tadi, memang di Jawa Timur ini kan ada banyak telatah kebudayaan. Jadi ada yang tadi disampaikan Matraman, ada tapal kuda, Pantura, ada arek, ada Madura, dan lain sebagainya yang ini berbeda-beda. Dan beragam sekali ya. Keberagaman ini juga menghasilkan keberagaman kepemimpinan lokal yang berbeda-beda juga. Kalau dilihat dari kepala-kepala daerah di tingkatan kabupaten dan di kota, hari ini di luar yang penjabat-penjabat atau PJ-PJ, banyak juga loh kepala-kepala daerah yang hari ini misalnya berasal dari partai pendukung Pak Ganjar, Pak Mahfud, dari PDI Perjuangan misalnya. Dan banyak yang masih muda-muda juga kalau bicara tentang kepemimpinan muda. Kalau Gus Huda mengatakan ini jadi tantangan tersendiri. Nah, kalau misalkan dari pasangan Ganjar Mahfud sudah terduga atau seperti apa? Merasa terancamkah begitu? Walaupun memang kita tahu tokoh dari Pak Mahfud MD ini memang punya tokoh apa ya? Berpengaruh begitu, berpengaruh kuat, utamanya di Madura. Ya kita merasa seru dan kalau kata orang Surabaya los nggak rewel lah Mbak. Jadi apapun yang terjadi itu ini menjadi semakin seru karena persaingan politiknya, persebaran atau distribusi tokoh-tokoh Jatimnya juga semakin merata ke setiap pasangan calon ada tokoh Jatimnya. Dan hari ini juga harus diingat pemenang saat bicara tentang kursi pemilunya itu dari kursi DPRD Jawa Timur itu nomor 1 PDI Perjuangan, nomor 2 PKB. Selisih suaranya sedikit di angka 27-an, 26. Dan kemudian selanjutnya di Gerindra itu belasan angkanya. Sehingga sebenarnya kalau bicara kemarin pemenang pemilunya ini sama-sama bukan dari paslon 02 dengan selisih suara yang cukup tinggi dari pasangan koalisinya Pak Prabowo. Jadi dukungan politiknya di daerah-daerah, apalagi dengan dukungan misalnya dari tokoh-tokoh lokal, dari kepala-kepala daerah dan lain sebagainya yang di tingkatan kabupaten kota, wali kota, bupati yang ini banyak sekali, ini sebenarnya warna-warni di Jawa Timur ini luar biasa dan tidak kemudian bisa diklaim oleh siapapun tokoh elit yang ada di Jatim. Jadi kita yakin bahwa memang betul Jatim menjadi battlefield yang sangat menarik dan kita akan terus los gak rewel. Terima kasih. Gak rewel. Kalau misalkan mengutip, saya mau tanya, nggak bahaya tah? Mas Eno. Ya, gak spiro lah, Mbak. Oke, saya ke Pak Wawan. Pak Wawan, ini kan menarik sekali ya kalau kata Mas Eno ini sebenarnya Jawa Timur ini kalau misalkan dikatakan lumbung suara Nahdien, iya begitu. Tapi kemudian kita lihat juga keberagamannya juga tidak bisa dipandang sebelah mata begitu. Nah, sosok-sosok kuat sudah ada di masing-masing kubu. Di kubunya Amin ada Gus Imin, kemudian di kubunya Pak Ganjar Mahfud tentu saja ada tokoh ketokohan dari Pak Mahfud, kemudian ada juga Mbak Yeni yang jangan juga dilupakan. Kemudian nah ini kubunya Prabowo Gibran kemudian mengangkat sosok Khofifah Indar Parawansa, Ibu Khofifah Indar Parawansa Jatim 1. Nah, pertanyaan saya Pak Wawan, seberapa pengaruhnya, seberapa kuatkah pengaruh dari Bu Khofifah ini untuk sebagai juru tempur Prabowo Gibran, Pak Wawan? Ya, saya perlu sampaikan dulu tadi bahwa saya setuju ya dengan apa yang dikatakan Mas Aryo, kemudian Pak Wihadi, Pak Gus Huda gitu kan. Tapi satu hal begini, jadi apa yang penunjukan keberpihakan Bu Khofifah kan bukan hal yang istilahnya itu bukan cek kosong ya, karena kan Gerindra adalah partai pertama dan PAN yang kemudian menyerahkan dukungan surat untuk beliau maju Pilgub di 2024. Jadi itu satu hal yang menurut saya menjadi kenapa kemudian Bu Khofifah sampai bertekad seperti itu begitu ya. Dan itu berbeda di pemilu 2018 lalu. Gerindra justru mendukung berkoalisi dengan PDIP saat itu gitu kan, mendukung Gus Ipul dan Mbak Putih gitu. Jadi itu satu hal penting harus dicatat gitu. Nah, bicara Jawa Timur itu terutama bicara politik di akar rumput, terutama bicara tentang tadi ya kekuatan. Kalau dikatakan bahwa hasil survei mengatakan bahwa 80% Jawa Timur itu NU gitu kan. Nah,
mengaku sebagai berafiliasi kepada NU baik aktif maupun tidak aktif, gitu kan. Nah, baik NU struktural maupun NU kultural nyebutnya. Gitu. Nah, NU itu dalam konteks politik itu sangat cair. Jadi saya tidak mengatakan bahwa NU itu harus mengikuti ke salah satu, tidak, gitu ya. Loyalitas kepada kiai, ya, tetapi di satu sisi pilihan politik bisa berbeda tergantung kemudian patronnya siapa. Nah, Bukopifah itu harus dilihat di Jawa Timur itu sebagai tokoh perempuan, ya, Nahdlatul Ulama yang juga memegang pimpinan Muslimat NU, Badan Otonom NU yang itu sangat kuat perannya di masyarakat. Jadi politik emak-emaknya jalan, gitu kan. Nah, maksud saya kenapa? Karena saya melakukan riset, ya, terutama saya melakukan riset ketika disertasi saya, ya, kemudian juga saya beberapa riset yang lain, terutama di wilayah baik itu terutama di Mataraman, ya, yang tadi di wilayah kultural Mataraman, atau kemudian juga di Tapal Kuda, itu yang bisa, mohon maaf ya, tanda petik menandingi kekuatan politik nasionalis terutama PDIP itu bukan sekedar NU, bukan sekedar PKB, tapi salah satu mesin politik, mesin sosial yang bisa berubah menjadi mesin politik adalah Muslimat, gitu kan. Jadi itu bergerak militan, begitu ya, dan ini terbukti di beberapa wilayah, ya, di beberapa wilayah yang di Mataraman yang justru dikuasai oleh di situ adalah partai nasionalis seperti PDIP, PKB bisa menang, ya. Nah, misalkan begini, contoh misalkan di pilkada terakhir, gitu ya, peran Muslimat kuat memenangkan pilkada di Kabupaten Blitar yang itu sudah sekian puluh tahun dikuasai oleh PDIP. PKB menang, calon PKB menang, berkoalisi dengan PAN, gitu kan. Nah, itu pengaruhnya kuat berarti ya peran Muslimat ini ya? Itu kuat. Jadi apalagi Bu Khofifah sebagai ketua dan itu boleh dianggap sebagai patron yang sangat kuat, gitu ya. Beliau sebagai pemimpin perempuan yang juga peduli terhadap perempuan, gitu. Nah, selain Muslimat, ingat ada juga Fatayat, sayap mudanya, gitu kan, perempuan sayap muda NU, gitu kan, itu juga penting. Jadi sehingga saya katakan tadi NU tidak menjadi faktor yang saya katakan faktor yang sangat cair kalau memperhitungkan di Jawa Timur. Terus kemudian juga kita bisa melihat yang lain adalah bahwa betul pemilihan Bu Khofifah ini tidak bisa menjadi sesuatu yang logis, tetapi di sisi lain juga memang saya lihat misalkan di 4 partai yang sudah mendukung Bu Khofifah itu, terutama tadi dikatakan oleh Pak Wihadi, betul bahwa kekuatan Partai Demokrat itu sangat kuat di Ponorogo, kemudian di Trenggalek, ya, dan juga di Madiun. Terutama Madiun Kota, gitu ya. Nah, itu sangat kuat, gitu kan. Anomali dari Madiun itu PDIP kuat, tapi pilkadanya di sana juga Demokrat bisa menang, gitu ya, dalam beberapa periode sebelumnya, gitu kan. Nah, jadi ini yang menarik menurut saya, melihat Jawa Timur itu memang tidak bisa melihat disamakan dengan daerah lain. Ada hal-hal unik yang di situ faktor penting. Nah, terakhir saya menganalisis data pilkada tahun 2020, ya, pilkada tahun 2020 di 19 kabupaten kota di Jawa Timur. Itu saya melihat pola hasil pilkada itu dikaitkan dengan keterbelahan politik yang disebabkan oleh tindakan elit, bukan bottom up. Jadi kalau bicara faktor sosial, agama dan sebagainya itu kan bottom up, dari bawah faktornya dari dalam diri pemilih. Tapi ini yang di atas, siapa? Yaitu elit yang berkuasa. Gitu ya. Jadi di sana itu misalkan kepala daerahnya dari partai apa, maka partai yang dia dukung itu ada efek ekor jasnya. Nah, itu kenapa? Karena dikonstruksi lewat kebijakan-kebijakan pemimpin. Nah, itu. Jadi, nah, dalam gubernur pun, pilgub pun bisa jadi pola itu dilakukan, gitu, bahwa kebijakan yang dipakai oleh gubernur itu suatu saat juga nanti akan menjadi istilahnya faktor pendorong untuk tadi, ya, keterbelahan politik tadi. Oke, itu menarik sekali ya, lengkap sekali, komprehensif sekali. Kalau kita lihat Jawa Timur ini memang 80% ini suaranya suara NU, tapi kemudian ada keunikan tersendiri di Jawa Timur yang kemudian menjadi PR tentu saja bagi ketiga paslon ini untuk merebut suara Jawa Timur, walaupun memang masing-masing kubu ini sudah punya
bisa dikatakan tokoh yang kuat dan juga berpengaruh begitu ya di Jawa Timur. Lalu bagaimana peluang ataupun kans dari masing-masing paslon ini merebut suara hati Jawa Timur? Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Jangan ada flu dan batuk di antara kita. Minum Siladex Flu baru. Aktif redakan 5 gejala flu dan batuk. Baru Siladex Flu. Aktif redakan flu dan batuk. Produksi Konimax. Pakai motor listrik Polytron Fox R. Gak capek nyetir. Gak capek ke bengkel. Gak capek antri bensin. Baru motor listrik Polytron Fox R.